dipersembahkan oleh Tim Ekspedisi Bakti untuk Negeri tiba di Nusa Tenggara Timur. Saya akan meninjau salah satu aset daerah ini, yaitu Kopi Flores Manggarai. Perjalanan kami di Nusa Tenggara Timur dimulai ke Desa Colol, Kabupaten Manggarai Timur. Kehadiran internet melalui inklusi digital menjadi penting melalui hadirnya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, seperti Base Transceiver Station atau BTS dari Bakti Kominfo. Oh, engka. Oh, engo. Engko yolere mengeya. Oh, engko oh yolere menga. Landing remeng mosege ase agu kaega enga we ase kae inaneka lolenta goa oyo leremenga landing remeng mosege. Saya bertemu salah satu petani kopi, yaitu Pak Mensi. Kebetulan, saya datang di saat yang tepat. Halo, Bapak Mensi. Halo, selamat siang Pak. Wah, lagi sibuk metik-metik biji kopi nih Pak Mensi. Iya, lagi sibuk ini petik kopi. Wah, Kebetulan. sehat-sehat nih Pak Oh, Mensi. iya, selamat Pak. Ya, tadi saya lihat dari jauh Pak Mensi sibuk memetik biji kopi nih. Ya, betul, Nah, Pak. apakah sekarang ini lagi musim panen kopi nih Pak Ya, Mensi? musim panen Pak. Bapak Mensi, sepanjang perjalanan saya ke sini, saya banyak sekali menemukan tumbuhan kopi gitu. Apa sih Pak, kenapa warga Manggarai Timur memilih untuk berkebun kopi Pak Mensi? Karena nenek moyang kami dulu kan, dia itu adalah petani. Sehingga kami juga mewariskan warisan yang diwariskan oleh nenek moyang ini. Sehingga kami bertahan untuk tetap jadi petani. Pak, oke. Nah, kalau biji kopi ini sendiri, jenis biji kopi apa Pak Mensi? Ya, jenis biji ini jenis biji kopi Arabica. Jenis kopi Arabica. Ya. Nah, biasanya setelah dipetik, proses selanjutnya diapain lagi nih biji kopi? Nah, Pak Mensi? setelah dipetik Pak, kami melakukan ini apa namanya? Sorotase buah. Posisinya itu untuk memisahkan buah biji yang merah, kemudian yang mentah, dan juga ada istilahnya daun-daun yang masih tersisa di dalam apanya itu. Di situ kita bisa sortir. Oh, jadi habis dipetik, disortir dulu ya Pak Iya, untuk Pak. memisahkan. Sortir. Saat ini, Pak Mensi baru memasarkan kopinya di sekitar desa. Hal ini sebenarnya bisa dimaksimalkan dengan sinyal internet di Desa Colol. Untuk pemanfaatan internet sendiri, apakah di sini sudah dilakukan Pak? Misalnya untuk menjualkan, memasarkannya secara online seperti itu Pak? Belum Pak. Soalnya jaringan di desa kami ini, desa Colol ini sangat susah sekali. Sehingga untuk melakukan komunikasi ataupun untuk bergerak ke internet itu sangat susah Pak. Oke, berarti sebenarnya mungkin dari Pak Mensi ada niat untuk menjualkan secara online gitu ya Pak, tapi Ya. mungkin sinyalnya masih susah di sini. Ya, sebenarnya seperti itu. Niat dalam hati itu saya bisa menjualkan kopi secara online. Tetapi kondisi sinyal di desa kami ini sangat susah sekali. Sehingga tidak bisa kami bergerak untuk menjual kopi secara online. Ketika kami tidak mempunyai kopi,
pasti kondisi atau keadaan kami sebagai petani itu kan kami mengalami kekurangan, Pak. Nah, karena adanya kopi, sehingga kebutuhan kami setiap hari itu, kebutuhan yang paling utama adalah sumbernya dari kopi, Pak. Ya. Oke, berarti kopi tidak bisa dilepaskan begitu ya Pak Ya. dari kegiatan khususnya Desa Colol. Ini sudah menjadi sahabat kami, sahabat yang paling setia untuk petani Colol di sini, Pak, adalah kopi. Setelah mendengar dan melihat seluruh proses pengolahan kopi, saya pun mencicipi kopi Colol. Secangkir kopi panas di cuaca yang dingin sungguh nikmat. Kehangatan semakin terasa saat saya berbincang dengan warga Desa Colol yang sangat ramah dan bersahabat. Dipersembahkan oleh negeri ini jauh lebih luas dari apa yang pernah diceritakan orang. Namun di ujung sana, ada bagian negeri ini yang belum tersentuh layanan telekomunikasi. Kami bertekad kuat untuk menemukan bagian itu sampai ke ujung negeri. Di tempat ini, kami menghadirkan sinyal, memberikan layanan untuk mereka yang membutuhkannya. Ini bakti kami, bakti yang kami lakukan dengan segenap jiwa dan raga. Buka jalan, hadirkan harapan baru, melayani mereka yang belum terlayani, menghubungkannya dengan berjuta kesempatan dan harapan. Ini bakti kami untuk Indonesia. Dipersembahkan oleh Perjalanan ke Colol membuat saya semakin yakin inklusi digital sangat penting. Akses internet yang merata akan mendukung dan memaksimalkan potensi daerah. Tim ekspedisi Bakti untuk Negeri bergerak dari Colol ke Ruteng sekitar 2 jam. Selama perjalanan, saya merasakan sinyal internet yang masih belum stabil. Meski begitu, ada beberapa titik yang sinyal internetnya sudah baik. Di Ruteng, kami bertemu anak muda asli Manggarai yang menggunakan internet untuk memasarkan kopi Flores Manggarai. Berkat internet, kopi yang dijual sudah menjangkau hotel bintang 5 di Jakarta hingga luar negeri. Jadi awal mulanya itu sekitar 8 tahun yang lalu, kita lihat ada fenomena bahwa kopi di Flores ini begitu punya potensi, hampir setiap rumah punya pohon kopi, tapi nggak pernah kedengeran dari Manggarai ini, kopi Flores. Bahkan di kafe-kafe misalnya di Jakarta ataupun mungkin yang beredar di luar itu lebih ke kopi-kopi dari daerah-daerah lain. Nah makanya kita coba untuk gimana caranya mau memperkenalkan kopi dari Flores ini supaya lebih banyak orang yang mengapresiasi. Karena kalau misalnya kita tidak memperkenalkan langsung dengan label Flores Manggarai, mungkin kopi itu akan dicampur. Nah sehingga dari sisi petani pun mereka tidak ada kemauan untuk bisa memproses kopi dengan mutu yang lebih baik. Istilahnya kopi komersil lah, tanda kutip. Nah itu akan di-blend, akan dicampur. Jadi banyak kopi-kopi yang rusak, yang kurang bagus, itu yang dipakai. Nah dari situ kita coba lihat bahwa petani yang punya begitu banyak potensi, berhektar-hektar mereka punya, tapi kok nggak begitu dapat banyak apresiasi dari hasil mereka menanam kopi. Dari sisi mutu kopinya, kita coba untuk edukasi
gimana supaya mereka mampu untuk bisa memproses kopi dengan kualitas yang kita mau, kualitasnya kualitas internasional. Jadi niatnya supaya kita bisa membawa kopi dari Flores Manggarai ini bisa mampu bersaing dengan kopi-kopi dari internasional. Halo, Yo. Halo, Gimana nih? Apa kabar? baik. Oke. Gue punya ide sebenarnya nih. Dari kondisi pandemi sekarang kan kita tetap harus coba untuk kreatif ya. Dan coba bikin produk-produk baru. Nah, Robusta nih sebenarnya punya potensi cukup bagus nih, Yo. Makanya coba nanti kita coba untuk bikin Robusta, habis itu coba kita kirim ke Jakarta ya. Oke. Nanti dikasih feedback aja gimana tanggapan orang tentang Robusta. Oke? Iya. Ya, Oke. sementara itu dulu. Nanti habis itu baru kita ngobrol lagi tentang feedback-feedback dari Jakarta tentang produk-produk yang baru ya. Boleh. Nanti diupdate. Oke, thank you ya. Oke. Yuk, Thank you. sehat-sehat semua. Iya. Yuk. Saya juga di sana. Yuk, thank you. Iya. Pemanfaatan internet di sini kami gunakan itu untuk memasarkan kopi kami melalui platform-platform marketplace online ya. Karena memang dari segi akses juga sangat terbuka dan lebih mudah begitu ya. Bahkan dengan adanya internet seperti platform-platform e-commerce yang lokal itu membantu para penikmat kopi yang sudah mulai sekarang menikmati kopi di rumah itu mencoba untuk beli langsung dari kita. Jadi bukan hanya pembeli-pembeli yang besar, tapi juga pembeli-pembeli yang retail. Dan itu kami coba untuk pasarkan melalui sosial media, melalui e-commerce lokal. Cukup besar dampaknya karena kami dapat menjangkau customer-customer yang berada jauh di pelosok, yang sudah mulai mau mengapresiasi kopi specialty atau kopi dari tempat kita ini di Flores Manggarai. Itu dampaknya cukup bagus juga ya, dari segi pesanan dan juga dari segi apresiasi dari pembeli-pembeli. Biji kopi yang dibeli dari petani akan dipilih dan diolah secara ketat. Proses ini untuk memastikan biji kopi yang akan dijual berkualitas tinggi. Sayangnya, upaya memasarkan biji kopi ini tersandung beberapa kendala. Dari sisi kendalanya mungkin ya sinyal, kita tidak bisa telepon di jam-jam bebas gitu, tidak bisa telepon ya. Mungkin sinyal-sinyal itu hanya kuat di jam-jam tertentu dan akan sangat lemah sinyal itu untuk misalnya video call atau juga untuk mengirim pesan yang memang berat, mungkin gambar atau video, itu akan terasa berat dan kadang-kadang fail. Dan mungkin hanya di beberapa daerah yang mempunyai sinyal yang bagus, karena memang di daerah-daerah kopi pun juga masih banyak listrik, bukan hanya internet sebenarnya, listrik pun juga masih belum banyak yang masuk. Harapan kami dari Tuang Coffee sebagai pengolah kopi dari Flores Manggarai tentunya yang pertama adalah akses, baik itu jalan maupun juga internet, lebih baik lagi ke depan, karena memang kondisinya memang sangat jauh dan sangat-sangat remote ya dari kota Ruteng ini sendiri. Walaupun jaraknya tidak terlalu jauh dari segi kilometer, tapi karena jalannya rusak, karena juga akses listrik juga masih kurang dan juga internet juga masih kurang, harapannya ke depannya itu bisa diperbaiki tentunya dengan bantuan juga dari seluruh pihak, baik itu pemerintah dan juga pihak-pihak di desa mungkin
yang dengan bersama-sama dengan kami juga dengan senang hati akan berusaha untuk memperbaiki akses ke depan jika kami dilibatkan. Dipersembahkan oleh Negeri ini jauh lebih luas dari apa yang pernah diceritakan orang. Namun di ujung sana, ada bagian negeri ini yang belum tersentuh layanan telekomunikasi. Kami bertekad kuat untuk menemukan bagian itu sampai ke ujung negeri. Di tempat ini, kami menghadirkan sinyal, memberikan layanan untuk mereka yang membutuhkannya. Ini bakti kami, bakti yang kami lakukan dengan segenap jiwa dan raga. Buka jalan, hadirkan harapan baru, melayani mereka yang belum terlayani, menghubungkannya dengan berjuta kesempatan dan harapan. Ini bakti kami untuk Indonesia. dipersembahkan oleh Usai mendengar kebutuhan masyarakat terhadap internet, saya ingin mengetahui peran negara dalam menjawab kebutuhan tersebut melalui BTS Bakti Kominfo. Pak Bakti, untuk pembangunan BTS ini sendiri Pak, menurut Pak Bakti sendiri seberapa mendesak sih Pak kehadiran internet khususnya di Rendenau ini? Ya, sebenarnya memang sangat perlu sekali ya untuk 4G BTS ini, karena memang kebetulan saya juga sudah keliling ke site itu, memang kadang masih saya temukan itu ada anak-anak itu mencari lokasi di satu titik di pinggir jalan, mereka berkumpul mencari sinyal untuk 4G ini. Jadi memang benar-benar sangat bermanfaat sekali lah. Saya juga sering ngobrol dengan warga setempat, kadang mereka harus pergi jauh, jadi sangat benar-benar bermanfaat sekali untuk pembangunan USO 4G Bakti Kominfo ini. Ini masyarakat sekitar masih harus menempuh perjalanan yang cukup jauh ya Pak untuk mengakses internet. Nah, boleh disampaikan Pak, harapan Pak Bakti setelah berdirinya nanti BTS di Rendenau ini seperti apa? Ya, kalau harapan dari saya yang pasti semoga masyarakat setempat juga bisa bermanfaat ya. Anak-anak sekolah juga bisa menggunakan, apalagi sekarang sistemnya belajar online, benar-benar bisa lebih bermanfaat lagi, dan perkembangan teknologi di Manggarai Timur ini juga bisa ini dengan cepat, karena tidak hanya pendidikan saja, saya ngobrol dengan warga juga mungkin mereka sudah bisa mulai bisnis online atau dan sebagainya, saya pikir itu. Selain pemerintah pusat, pemerintah daerah tidak kalah penting. Pasalnya, pemerintah daerah lebih mengetahui potensi serta tantangan di wilayah masing-masing. Nah, kita di Manggarai Timur punya potensi yang besar, itu adalah sektor pertanian. Kita punya kopi, sebagai kopi terbaik dunia di tahun 2018, yaitu kopi Colol. Kemarin saya sudah minta Bank NTT yang melakukan pembinaan terhadap kopi Colol untuk membuat website toko colol. Kami gunakan istilah toko colol, sehingga kopi colol itu bisa dijual di situ, atau segala produk di desa itu bisa dijual di website toko colol itu. Nah, peran internet begitu penting untuk bisa mengembangkan sektor UKM di Kabupaten Manggarai Timur. Ya. Saya sebagai Bupati Manggarai Timur sangat
merasakan atau sangat berharap bahwa internet itu begitu penting untuk memajukan daerah ini, untuk bisa daerah ini bisa berdaya saing dengan wilayah lain di Republik ini atau dengan dunia. Kehadiran sinyal internet ini kan didukung oleh BTS dari Baktikominfo, Pak. Di Manggarai Timur sendiri rencananya ada berapa titik Pak yang akan dibangun? Ya, untuk tahun 2021 ini ada 66 lokasi BTS yang dibangun tahun ini. Dan kita bersyukur bantuan dari Kementerian Kominfo ini disambut gembira oleh seluruh masyarakat Manggarai Timur. Karena ini berangkat dari kondisi wilayah-wilayah yang sulit. Artinya bahwa dengan dibangunnya 66 lokasi ini, sehingga dapat memudahkan akses masyarakat untuk berkomunikasi. Ya, mudah-mudahan dengan 66 BTS dibangun ini tahun ini, ya saya yakin berapa tahun lagi Manggarai Timur merdeka sinyal. Pada akhirnya, internet khususnya di Nusa Tenggara Timur ibarat oasis di tengah gurun. Internet yang stabil dan merata akan menjawab kebutuhan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Hal ini untuk memaksimalkan seluruh potensi dan kekayaan alam, termasuk kopi Flores Manggarai. Karena internet adalah hak bagi seluruh masyarakat. Dipersembahkan oleh Metro TV.